Rasanya manis, segar, alami, buah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa buah selalu sehat. Dokter menganjurkan, iklan mempromosikan, anak cucu membawa sebagai tanda sayang. Tapi bagaimana kalau saya berkata pelan kepada bapak dan ibu hari ini, tidak semua buah aman untuk ginjal. Bagaimana kalau satu kebiasaan kecil yang terasa sehat itu diam-diam membuat saringan tubuh Anda bekerja terlalu keras? Setiap hari, tanpa Anda sadari, coba jawab dengan jujur. Usia sudah lewat 60, badan terasa lebih cepat lelah. Kadang kaki terasa berat di sore hari. Tekanan darah naik turun tanpa alasan jelas. Malam hari terbangun untuk buang air kecil lebih dari satu kali. Betul begitu, Pak? Bu? Banyak orang menganggap itu wajar. Namanya juga usia. Tapi setelah lebih dari 30 tahun, saya duduk di ruang praktik nefrologi, melihat ribuan hasil laboratorium, mendampingi pasien dari tahap ringan sampai gagal ginjal stadium akhir. Saya belajar satu hal yang menyakitkan. Ginjal tidak pernah berteriak. Ia rusak diam-diam. Sampai suatu hari, angka kreatinin naik. Sampai suatu hari, kaki membengkak. Sampai suatu hari, saya harus mengatakan kalimat yang paling berat di ruang konsultasi. Kita perlu mulai mempertimbangkan cuci darah. Kalimat itu tidak pernah ringan. Izinkan saya membawa Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu. Bayangkan rumah Anda memiliki filter air yang bekerja tanpa henti. Setiap hari menyaring ratusan liter air. Awalnya bersih, lancar, tidak ada masalah. Lalu perlahan, kerak kecil mulai menempel. Tidak terlihat, tidak terasa. Air masih mengalir, tapi tekanan di dalam pipa mulai meningkat. Lama-lama, pompa bekerja lebih keras. Suara halus mulai muncul. Namun karena masih bisa digunakan, kita abaikan. Sampai suatu hari, aliran tersendat. Air keruh, pompa rusak. Itulah ginjal. Setiap hari ginjal menyaring sekitar 180 liter darah. Membuang limbah, mengatur cairan, menyeimbangkan elektrolit seperti natrium dan kalium, mengontrol tekanan darah. Ia bukan sekadar organ kecil di punggung bawah, ia adalah filter kehidupan. Sekarang saya ingin bertanya pelan. Belakangan ini, apakah Bapak atau Ibu merasa napas sedikit lebih pendek saat naik tangga? Apakah cincin terasa lebih sempit di jari? Apakah sandal terasa lebih ketat di sore hari? Banyak orang menjawab, cuma capek. Padahal kadang itu bukan sekadar capek. Itu bisa menjadi tanda awal ginjal mulai kewalahan. Masalahnya, penyebabnya sering bukan sesuatu yang besar dan dramatis. Bukan racun, bukan obat keras. Kadang hanya kebiasaan harian yang terlihat sehat. Saya ingat seorang pasien usia 65 tahun. Beliau datang dengan hasil laboratorium yang sudah memburuk. Ketika saya tanya pola makan, jawabannya sederhana. Saya tidak makan gorengan, Dok. Saya rajin makan buah setiap hari. Beliau merasa bangga. Dan memang niatnya baik. Tapi setelah kami telusuri lebih dalam, jenis buahnya, porsinya, waktunya, disitulah masalah mulai terlihat. Terus terang, dulu saya pun pernah terlalu sederhana melihat pola makan pasien. Saya fokus pada obat, pada angka laboratorium, pada protokol. Tapi setelah bertahun-tahun melihat pasien datang terlambat, saya mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa kita tidak lebih jujur sejak awal? Kenapa kita tidak lebih tegas menjelaskan bahwa bahkan sesuatu yang alami pun bisa menjadi beban jika tidak sesuai dengan kondisi tubuh? Karena inilah kenyataannya. Tubuh usia 20 tahun berbeda dengan tubuh usia 65. Ginjal yang sehat mungkin masih sanggup membuang kelebihan gula, masih mampu menyeimbangkan kalium, masih bisa bekerja ekstra. Tapi ginjal yang sudah menua, pembuluh darahnya tidak seelastis dulu. Unit penyaringnya, yang kita sebut nefron,
Jumlahnya berkurang perlahan setiap tahun. Bayangkan pabrik dengan ribuan pekerja. Setiap tahun beberapa pensiun. Tidak diganti. Awalnya tidak terasa. Tapi lama-lama beban kerja per orang meningkat. Kalau beban terus ditambah, apa yang terjadi? Mereka kelelahan. Begitu juga ginjal. Sekarang izinkan saya menggunakan pendekatan yang sering saya pakai di ruang praktik. Pertama, kita sebutkan masalahnya. Kedua, kita hadapi risikonya dengan jujur. Ketiga, kita cari jalan keluarnya. Masalahnya adalah ini. Banyak orang percaya semua buah pasti aman tanpa mempertimbangkan kondisi ginjal, kadar gula darah, tekanan darah, dan kadar kalium. Risikonya? Kadar gula naik perlahan merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Fruktosa berlebih meningkatkan asam urat. Kalium menumpuk dalam darah karena ginjal tidak mampu membuangnya dengan efisien. Dan ini bukan teori. Saya sudah melihatnya. Pasien yang awalnya hanya sedikit bengkak, sedikit lelah, sedikit sering kencing malam. 1 atau 2 tahun kemudian, duduk di kursi dialisis 3 kali seminggu. 4 jam setiap sesi. Selang terpasang. Mesin berdengung. Hidup berubah. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti. Saya mengatakan ini karena saya ingin Bapak dan Ibu tidak sampai ke sana. Kabar baiknya, banyak kasus gagal ginjal progresif bisa diperlambat, bahkan dicegah. Bukan dengan sesuatu yang rumit, bukan dengan suplemen mahal, tapi dengan memahami apa yang masuk ke tubuh setiap hari. Termasuk buah. Sekarang, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Buah apa yang paling sering Anda makan minggu ini? Berapa porsinya? Dimakan kapan? Apakah Anda pernah berpikir bahwa waktu makan juga memengaruhi lonjakan gula darah? Apakah Anda tahu bahwa beberapa buah tinggi kalium bisa berbahaya bagi ginjal yang sudah lemah? Sebagian dari Anda mungkin berpikir, saya merasa baik-baik saja. Banyak pasien saya juga berkata begitu. Sampai angka laboratorium berbicara lain. Ginjal jarang memberi rasa sakit di awal. Ia tidak seperti gigi berlubang, tidak seperti luka terbuka. Ia diam. Dan karena diam itulah, ia sering diabaikan. Hari ini saya ingin memulai percakapan yang mungkin sedikit tidak nyaman. Tentang 6 buah. 3 yang bisa menjadi sahabat ginjal jika dikonsumsi dengan benar. Dan 3 yang bisa menjadi musuh diam-diam jika berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh. Kalau Bapak dan Ibu mendengarkan sampai akhir, Anda mungkin akan melihat buah di meja makan dengan cara yang berbeda mulai besok pagi. Dan mungkin 5-10 tahun ke depan, tubuh Anda akan berterima kasih atas keputusan kecil hari ini. Jadi sebelum kita lanjut, tarik napas pelan. Ini bukan tentang melarang semua yang enak. Ini tentang memahami tubuh Anda sendiri. Karena kalau Anda mengabaikan hal kecil ini, tubuh yang akan membayar harganya. Tapi kalau Anda mulai berubah hari ini, masa depan bisa benar-benar berbeda. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Bukan semua buah berbahaya. Tidak. Justru ada buah yang kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat, bisa menjadi sahabat ginjal. Tapi ingat satu hal ini baik-baik. Bukan hanya jenis buahnya yang penting, porsinya penting, waktunya penting, dan kondisi tubuh Bapak Ibu jauh lebih penting. Mari kita bahas satu persatu, pelan-pelan. Seperti di ruang konsultasi. Yang pertama, jambu air. Buah ini sederhana, tidak mahal, tidak terlihat mewah, banyak tumbuh di halaman rumah. Justru karena sederhana, banyak orang meremehkannya. Padahal, untuk ginjal, jambu air seperti air bersih yang membantu membersihkan saringan. Bayangkan lagi, filter air di rumah Anda. Kalau air mengalir cukup, kotoran ikut terbawa keluar. Kalau alirannya kurang, kotoran mengendap. Jambu air mengandung banyak air alami.
Bukan air biasa, tapi air yang disertai vitamin C dan antioksidan ringan. Vitamin C membantu melawan radikal bebas, yaitu molekul tidak stabil yang bisa merusak sel, termasuk sel ginjal. Kandungan airnya membantu proses diuresis ringan. Diuresis artinya meningkatkan produksi urin secara alami. Artinya apa? Artinya limbah metabolik lebih mudah keluar. Natrium berlebih-lebih cepat terbuang. Risiko pembentukan batu ginjal bisa berkurang. Saya pernah menangani seorang ibu, usia 62 tahun. Keluhannya sederhana, kencing tidak lancar, pinggang terasa berat, tidak ada nyeri hebat, hanya rasa tidak nyaman. Hasil laboratorium masih dalam batas wajar, tapi mulai menunjukkan tanda awal gangguan ringan. Saya tidak langsung memberi obat keras. Saya minta beliau memperbaiki hidrasi, mengurangi garam, dan rutin makan 1-2 jambu air setiap siang. 2 bulan kemudian, beliau kembali dengan wajah lebih segar. Keluhan berkurang. Hasil urin lebih baik. Apakah jambu air itu obat ajaib? Tidak. Tapi ia membantu ginjal bekerja lebih ringan. Namun saya harus jujur. Banyak orang merusak manfaatnya sendiri. Makan jambu air dengan garam, dengan gula cair, dengan sambal pedas. Itu sama saja seperti membersihkan filter, lalu menuangkan kotoran lagi ke atasnya. Cara terbaik menikmatinya sederhana. 1-2 buah matang. Setelah makan siang, tanpa tambahan apapun. Tidak perlu berlebihan, karena bahkan air pun, kalau berlebihan, bisa membebani ginjal. Ingat kalimat ini. Yang sederhana seringkali paling aman. Yang kedua, apel. Kita sering mendengar pepatah, 1 apel sehari menjauhkan dokter. Sebagai dokter, saya tersenyum mendengar itu. Karena di balik pepatah itu, memang ada dasar ilmiah. Apel mengandung serat larut yang disebut pektin. Pektin ini bekerja seperti spons kecil di dalam usus. Ia menyerap sebagian zat sisa dan membantu menurunkan kadar kolesterol serta memperlambat penyerapan gula. Kenapa ini penting bagi ginjal? Karena ginjal sangat sensitif terhadap 2 hal, tekanan darah dan gula darah. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Gula darah tinggi merusak unit penyaring yang disebut nefron. Bayangkan nefron seperti jutaan saringan kecil. Kalau pembuluh darahnya menebal dan kaku akibat hipertensi, aliran terganggu. Kalau gula darah tinggi terus-menerus, saringan itu menebal dan bocor. Apel membantu menjaga lonjakan gula tetap lebih stabil. Indeks glikemiknya relatif rendah. Artinya gula dalam apel tidak langsung melonjak drastis di darah, terutama jika dimakan utuh dengan kulitnya. Kulit apel mengandung banyak antioksidan. Jadi jangan dikupas jika tidak perlu. Cuci bersih, makan bersama kulitnya. Saya teringat seorang bapak usia 70 tahun. Tekanan darahnya sering naik turun. Obat sudah rutin diminum, tapi pola makan kurang teratur. Saya minta beliau menambahkan 1 apel ukuran sedang setiap hari di antara sarapan dan makan siang. Bukan 3, bukan 4, 1 saja. Beberapa bulan kemudian, tekanan darahnya lebih stabil. Hasil pemeriksaan ginjalnya pun lebih baik dibanding sebelumnya. Sekali lagi, apel bukan pengganti obat, tapi ia membantu sistem tubuh bekerja lebih seimbang. Yang penting, jangan menambahkan gula, karamel, atau dijadikan jus dengan tambahan sirup. Begitu apel dihancurkan menjadi jus, seratnya berkurang efeknya. Gula lebih cepat diserap. Lebih baik makan utuh. Kunyah perlahan, biarkan tubuh mencerna secara alami. 1 apel sehari, tidak lebih. Karena bahkan yang sehat pun bisa menjadi beban jika berlebihan. Yang ketiga, pepaya. Banyak orang hanya melihat pepaya sebagai buah pencuci mulut. Padahal bagi ginjal, pepaya bekerja lewat jalur yang berbeda.
Izinkan saya menggunakan gambaran sederhana. Usus adalah dapur tubuh. Kalau dapur kotor, sampah menumpuk. Kalau pencernaan buruk, limbah metabolik meningkat. Pepaya mengandung enzim papain. Papain membantu memecah protein. Ketika protein dicerna lebih efisien, beban nitrogen yang harus disaring ginjal menjadi lebih ringan. Selain itu, pepaya kaya serat dan vitamin C. Kandungan airnya cukup tinggi. Ada juga asam sitrat alami yang dapat membantu mengurangi risiko pembentukan batu ginjal tertentu. Saya pernah menangani seorang ibu 63 tahun dengan keluhan sembelit kronis. Wajahnya tampak lelah. Perut sering kembung. Fungsi ginjalnya belum parah, tapi mulai menunjukkan kecenderungan memburuk. Kami tidak langsung bicara obat berat. Kami perbaiki pola makan. Tambahkan pepaya matang setiap pagi sekitar 30 menit sebelum sarapan sebesar kepalan tangan. 6 bulan kemudian, pencernaannya membaik. Energinya meningkat. Dan yang terpenting, fungsi ginjalnya stabil. Kenapa waktu makan penting? Karena saat perut relatif kosong, enzim bekerja lebih efektif. Jika pepaya dimakan setelah makan besar dan berat, manfaat enzimnya tidak optimal. Namun saya perlu mengingatkan, pepaya pun tetap mengandung gula alami. Jadi porsinya tetap harus wajar. Tidak satu piring besar. Tidak berlebihan. 1 kepalan tangan cukup. Sekarang mari kita rangkum pelan-pelan. Jambu air membantu aliran dan pembuangan limbah. Apel membantu stabilkan gula dan tekanan darah. Pepaya membantu pencernaan dan mengurangi beban filtrasi. 3 buah ini bekerja bukan dengan cara dramatis, tidak instan, tidak spektakuler, tapi selaras dengan fisiologi tubuh. Dan itulah kuncinya. Ginjal tidak membutuhkan sesuatu yang ekstrem. Ginjal membutuhkan keseimbangan. Sebelum kita lanjut ke bagian yang mungkin sedikit mengejutkan, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Dari 3 buah ini, mana yang sudah rutin Anda konsumsi? Apakah caranya sudah tepat? Apakah porsinya masuk akal? Karena kadang yang membuat sesuatu menjadi obat atau racun bukan bendanya, tapi jumlahnya. Dan kebijaksanaan kita dalam menggunakannya. Sekarang, saya ingin berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Karena bagian berikut ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Tadi kita sudah bicara tentang 3 buah yang bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan, sederhana, masuk akal, selaras dengan tubuh. Tapi di ruang praktik, kenyataannya tidak selalu seindah itu. Karena seringkali, masalah bukan berasal dari apa yang jelas-jelas buruk. Masalah justru datang dari sesuatu yang terlihat sehat. Inilah plot twist yang jarang dibicarakan. Tidak semua buah aman untuk semua orang. Saya ulangi pelan-pelan. Tidak semua buah aman untuk semua kondisi ginjal. Banyak pasien datang kepada saya dengan wajah bingung. Mereka berkata, "Dok, saya sudah berhenti gorengan. Saya tidak makan makanan cepat saji. Saya rajin makan buah." Dan memang benar, mereka tidak bohong. Tapi ketika saya lihat hasil laboratorium mereka, gula darah naik, asam urat tinggi, kalium melonjak, kreatinin perlahan meningkat. Disinilah saya harus menjelaskan sesuatu yang tidak populer. Tubuh usia 20 tahun berbeda dengan tubuh usia 65. Ginjal muda masih punya cadangan nefron yang banyak. Nefron adalah unit penyaring kecil di dalam ginjal. Kita lahir dengan jumlah tertentu. Setiap tahun, sebagian kecil hilang secara alami. Saat usia bertambah, cadangan itu berkurang. Bayangkan, pabrik yang dulu memiliki 1.000 pekerja. Sekarang tinggal 700, 500, 400. Apakah pabrik itu masih bisa bekerja? Bisa. Tapi jika beban kerja ditambah terus, apa yang terjadi? Kelelahan. Itulah yang terjadi pada ginjal lansia.
Sekarang mari kita bahas sesuatu yang lebih dalam. Buah memang alami. Tapi alami tidak selalu berarti ringan. Beberapa buah mengandung fruktosa tinggi. Fruktosa adalah jenis gula sederhana. Di dalam tubuh, fruktosa diproses terutama di hati. Jika berlebihan, ia meningkatkan produksi asam urat. Asam urat yang tinggi bukan hanya soal nyeri sendi, ia bisa membentuk kristal kecil. Kristal itu dapat mengendap di ginjal. Lama-lama menjadi batu, atau memicu peradangan mikro yang merusak jaringan penyaring. Selain itu, fruktosa berlebih juga berkaitan dengan resistensi insulin. Artinya tubuh makin sulit mengontrol gula darah. Dan gula darah tinggi adalah musuh besar pembuluh darah kecil di ginjal. Sekarang tentang kalium. Kalium adalah mineral penting. Ia membantu kontraksi otot, termasuk otot jantung. Ia membantu menjaga irama jantung tetap stabil. Dalam tubuh sehat, ginjal membuang kelebihan kalium melalui urin. Tapi, jika fungsi ginjal mulai menurun, kalium bisa menumpuk dalam darah. Dan ini bukan hal kecil. Kalium tinggi, atau yang disebut hiperkalemia, bisa mengganggu irama jantung. Dalam kondisi berat, bisa menyebabkan gangguan yang fatal. Apakah semua orang akan mengalami ini jika makan buah tinggi kalium? Tidak. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki penurunan fungsi ginjal, risikonya nyata. Disinilah kesalahpahaman sering terjadi. Banyak orang berpikir, kalau sehat berarti boleh sebanyak-banyaknya. Padahal dalam fisiologi tubuh, keseimbangan lebih penting daripada jumlah besar. Saya pernah menghadapi situasi yang membuat saya terdiam cukup lama. Seorang pasien datang dengan kadar kalium yang hampir mencapai batas berbahaya. Ketika saya tanya obatnya, semuanya sesuai. Tidak ada kesalahan dosis. Lalu saya tanya pola makannya. Jawabannya polos. Saya banyak makan buah, Dok, supaya sehat. Disinilah saya sadar, edukasi tentang buah tidak boleh setengah-setengah. Karena masalahnya bukan buahnya saja. Masalahnya adalah kombinasi. Buah tertentu, plus ginjal melemah, plus gula darah tidak stabil, plus tekanan darah tinggi. Kombinasi itu seperti menyalakan beberapa kompor sekaligus di dapur kecil. Lama-lama panasnya tak terkendali. Saya ingin Bapak dan Ibu memahami satu prinsip penting sebelum kita masuk ke daftar buah yang perlu dibatasi. Dalam kedokteran, tidak ada makanan yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Yang ada adalah kecocokan dan dosis. Sesuatu yang aman bagi orang sehat bisa berbahaya bagi penderita ginjal kronis stadium awal. Sesuatu yang aman dalam jumlah kecil bisa menjadi beban dalam jumlah besar. Dan sesuatu yang aman jika dimakan setelah makan utama, bisa memicu lonjakan gula jika dimakan saat perut kosong. Plot twist sebenarnya bukan hanya tentang jenis buah, tapi tentang siapa yang memakannya. Berapa banyak? Dan kapan? Sekarang saya ingin bertanya langsung. Apakah Bapak atau Ibu pernah memeriksa fungsi ginjal dalam 1 tahun terakhir? Apakah Anda tahu angka kreatinin Anda? Atau Anda hanya merasa, selama tidak sakit berarti aman? Inilah jebakan terbesar. Ginjal bisa kehilangan hingga 50% fungsinya tanpa gejala jelas, tanpa nyeri hebat, tanpa tanda dramatis. Hanya sedikit lelah, sedikit bengkak, sedikit perubahan frekuensi kencing. Karena itu, bagian berikutnya bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk membuka mata. Kita akan membahas 3 buah yang sering dianggap sangat sehat, tapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi beban serius bagi ginjal. Bukan berarti harus dihapus selamanya, tapi harus dipahami dengan jujur. Karena saya tidak ingin Bapak dan Ibu mendengar kalimat ini dari dokter suatu hari nanti. Seandainya kita tahu lebih awal, mari kita lanjutkan. Sekarang,
Saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar ingin dibayangkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Bayangkan, satu pagi Anda duduk di ruang tunggu rumah sakit. Bukan untuk kontrol biasa, bukan untuk ambil obat rutin. Dokter duduk di depan Anda. Wajahnya tenang, tapi kalimatnya berat. Fungsi ginjal sudah turun jauh. Kita harus mulai mempersiapkan cuci darah. Kalimat itu mengubah hidup. Cuci darah bukan minum obat. Bukan terapi seminggu lalu selesai. 3 kali seminggu. 4 jam setiap sesi. Jarum masuk ke pembuluh darah. Mesin berdengung di samping kursi. Tubuh bergantung pada alat untuk menggantikan fungsi yang dulu dikerjakan ginjal tanpa Anda sadari. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya prosesnya, tapi pikiran yang muncul setelahnya. Kenapa saya tidak lebih hati-hati dulu? Saya sudah terlalu sering melihat momen itu. Terlalu sering melihat mata yang terdiam ketika kenyataan akhirnya jelas. Gagal ginjal kronis tidak datang dalam satu malam. Ia datang pelan-pelan. Dimulai dari pembuluh darah kecil yang rusak karena gula darah tinggi. Dimulai dari tekanan darah yang tidak terkontrol. Dimulai dari asam urat yang dibiarkan tinggi bertahun-tahun. Dimulai dari kebiasaan yang terlihat sepele. Buah yang terlalu manis setiap hari. Porsi yang terlalu besar. Kalium yang terus menumpuk pada ginjal yang sudah melemah. Tubuh memberi tanda. Kaki mulai bengkak di sore hari. Napas terasa lebih pendek saat naik tangga. Wajah tampak pucat. Sering gatal di malam hari. Lebih cepat lelah meski tidak bekerja berat. Tapi karena tidak sakit tajam, kita abaikan. Padahal di dalam tubuh, badai kecil sedang terbentuk. Izinkan saya menjelaskan secara sederhana. Ketika ginjal tidak mampu menyaring dengan baik, cairan berlebih tidak terbuang sempurna. Cairan itu menumpuk di jaringan. Kaki membengkak. Kadang wajah sembab di pagi hari. Jika lebih berat, cairan bisa masuk ke paru-paru. Itulah sebabnya napas terasa sesak. Ketika limbah metabolik tidak dibuang optimal, racun menumpuk di darah. Tubuh terasa lelah, nafsu makan menurun, kulit terasa gatal. Dan ketika kalium terlalu tinggi, jantung bisa berdetak tidak teratur. Ini bukan skenario ekstrim. Ini kenyataan klinis. Saya pernah merawat seorang bapak usia 68 tahun. Awalnya hanya sedikit bengkak. Beliau pikir karena terlalu lama duduk. Beberapa bulan kemudian, sesak napas saat tidur. Harus menambah bantal supaya bisa bernapas lebih lega. Saat diperiksa, fungsi ginjal sudah turun signifikan. Cairan menumpuk. Kalium tinggi. Beliau berkata pelan, "Saya kira cuma capek biasa." Inilah yang membuat saya hari ini berbicara lebih tegas. Karena badai kesehatan jarang datang dengan petir yang keras. Ia datang seperti langit yang perlahan menggelap. Anda masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa bercanda dengan cucu. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Sekarang mari kita gunakan teknik mesin waktu. Bayangkan 6 bulan ke depan jika tidak ada perubahan. Gula darah tetap naik turun. Tekanan darah masih tinggi. Buah manis tetap dikonsumsi tanpa batas. Air minum tidak terkontrol. Fungsi ginjal turun sedikit lagi dan sedikit lagi. 1 tahun kemudian, angka kreatinin meningkat 2 kali lipat. Dokter mulai berbicara tentang pembatasan protein ketat, tentang risiko dialisis. Sekarang bayangkan skenario lain. Mulai minggu ini Anda mengatur ulang pilihan buah, Anda membatasi yang tinggi gula, Anda berhati-hati dengan kalium, Anda mengontrol asupan garam, Anda minum sesuai kebutuhan, bukan berlebihan. 6 bulan kemudian, hasil laboratorium stabil. Tekanan darah lebih terkendali. Tidak ada pembengkakan. Dokter berkata,
Pertahankan seperti ini. Perbedaan dua masa depan itu tidak ditentukan oleh keberuntungan, ditentukan oleh keputusan kecil hari ini. Saya tidak mengatakan semua orang yang makan anggur akan cuci darah. Tidak. Saya tidak mengatakan semua yang makan pisang akan terkena gangguan jantung. Tidak. Yang saya katakan adalah ini. Jika ginjal sudah mulai melemah, setiap beban tambahan menjadi signifikan. Setiap lonjakan gula mempercepat kerusakan pembuluh kecil. Setiap kelebihan kalium meningkatkan risiko. Setiap kelebihan garam menaikkan tekanan darah. Dan ketika semuanya terjadi bersamaan, badai terbentuk. Ginjal tidak pernah berteriak minta tolong. Ia tidak memberi rasa nyeri tajam seperti batu ginjal akut. Ia hanya perlahan kehilangan fungsi. Dan saat gejala berat muncul, seringkali sudah terlambat untuk kembali seperti semula. Inilah momen kebangkitan, bukan momen panik, tapi momen sadar. Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah usia, tidak bisa menghapus tahun-tahun yang sudah berlalu. Tapi Anda bisa mengubah apa yang masuk ke tubuh mulai hari ini. Banyak pasien saya berkata, "Dok, seandainya saya tahu dari dulu." Hari ini Anda tahu. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda akan mengabaikan informasi ini seperti gejala kecil sebelumnya? Atau Anda akan berkata, "Cukup sampai di sini. Saya tidak mau menunggu sampai mesin menggantikan ginjal saya." Karena badai kesehatan bisa dicegah. Selama kita berani melihat awannya sejak awal. Sekarang, setelah kita bicara tentang risikonya, tentang badai yang bisa terbentuk diam-diam. Saya tidak ingin meninggalkan Bapak dan Ibu dalam rasa takut. Karena tujuan saya bukan membuat Anda cemas. Tujuan saya adalah memberi kendali kembali ke tangan Anda. Ginjal mungkin bekerja di dalam tubuh, tersembunyi, sunyi. Tapi keputusan yang melindunginya ada di meja makan Anda, ada di gelas minum Anda, ada di pilihan kecil setiap hari. Mari kita bicarakan resep yang benar-benar bisa dilakukan. Bukan teori, bukan sesuatu yang rumit. Langkah pertama adalah mengendalikan cairan. Banyak orang berpikir semakin banyak minum, semakin baik. Itu tidak selalu benar. Jika ginjal sehat, tubuh bisa menyesuaikan. Tapi jika fungsi ginjal sudah menurun, minum terlalu banyak bisa membuat cairan menumpuk. Kaki bengkak, tekanan darah naik, bahkan paru-paru bisa terisi cairan. Sebaliknya, jika minum terlalu sedikit, darah menjadi lebih pekat. Limbah lebih sulit dibuang. Risiko batu ginjal meningkat. Jadi bagaimana caranya? Sederhana. Perhatikan jumlah urin Anda kemarin. Tambahkan 1-2 gelas air. Itu kisaran aman untuk banyak orang dengan fungsi ginjal stabil. Bukan 2 liter paksa. Bukan 5 liter karena ikut tren kesehatan. Tubuh bukan botol kosong yang harus diisi sebanyak mungkin. Tubuh adalah sistem cerdas yang perlu keseimbangan. Langkah kedua adalah mengendalikan garam. Garam tampak kecil, tapi ia memegang kendali besar atas tekanan darah. Terlalu banyak natrium membuat tubuh menahan cairan. Volume darah meningkat. Tekanan di pembuluh naik. Ginjal dipaksa menyaring lebih keras. Saya sering berkata kepada pasien, ginjal tidak lelah karena bekerja. Ia lelah karena dipaksa bekerja terlalu keras terus-menerus. Batas yang aman bagi banyak orang adalah sekitar 1 sendok teh garam per hari, termasuk yang tersembunyi dalam makanan. Dan disinilah jebakan terbesar. Garam bukan hanya yang kita taburkan. Ia tersembunyi dalam kerupuk, dalam saus instan, dalam makanan kemasan, dalam mie instan yang terlihat sederhana. Jika Anda ingin ginjal lebih ringan, kurangi makanan olahan. Gunakan bawang putih, jahe, kunyit, lada, jeruk nipis untuk memberi rasa. Rempah tidak membebani ginjal seperti natrium.
Langkah ketiga adalah disiplin pada buah. Sekarang Anda sudah tahu 3 sahabat dan 3 yang harus dibatasi. Bukan berarti Anda harus hidup tanpa rasa manis. Tapi jadikan buah sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan camilan tanpa batas sepanjang hari. 1 apel cukup, 1 porsi pepaya cukup, 1-2 jambu air cukup. Dan untuk yang tinggi gula atau kalium, pahami kondisi tubuh Anda dulu. Jika Anda punya diabetes, kontrol gula darah adalah prioritas utama untuk menyelamatkan ginjal. Jika Anda punya riwayat gangguan ginjal, periksa kadar kalium secara berkala. Langkah keempat adalah pemeriksaan rutin. Jangan menunggu sakit. Periksa kreatinin. Periksa laju filtrasi ginjal yang sering disebut EGFR. Periksa urin untuk melihat apakah ada protein bocor. Protein dalam urin adalah salah satu tanda awal ginjal mulai rusak. Ia tidak terasa, tidak sakit, tapi bisa terlihat di laboratorium. Saya sering melihat pasien yang berkata, "Saya merasa sehat." Tapi angka laboratorium berkata lain. Jangan takut pada angka. Gunakan angka sebagai kompas. Sekarang, mari kita kembali ke mesin waktu. Bayangkan 6 bulan ke depan Anda datang kontrol. Dokter melihat hasil lab dan berkata, fungsi ginjal stabil, tekanan darah terkontrol. Lanjutkan. Itu bukan kebetulan. Itu hasil disiplin kecil yang konsisten. Bayangkan Anda bangun pagi tanpa kaki bengkak. Naik tangga tanpa berhenti untuk menarik napas panjang. Tidur malam tanpa sering terbangun. Itu kualitas hidup, bukan sekadar angka di kertas. Saya ingin jujur tentang satu hal lagi. Tidak semua kerusakan ginjal bisa diputar balik. Jika sudah terlalu jauh, kita hanya bisa memperlambat. Karena itu, jangan tunggu sampai dokter mengatakan stadium 3, stadium 4. Mulai hari ini, mulai dari dapur Anda, mulai dari gelas air berikutnya, mulai dari pilihan buah besok pagi. Ambil kertas kecil malam ini. Tulis apa yang Anda makan hari ini. Tulis berapa kali Anda makan buah. Tulis apakah Anda menambahkan garam berlebih. Kesadaran adalah langkah pertama penyembuhan. Saya sudah melihat pasien yang berubah pada usia 65, 68, bahkan 70 tahun. Mereka disiplin. Mereka belajar. Dan fungsi ginjal mereka stabil bertahun-tahun. Dan saya juga melihat pasien yang berkata, nanti saja. Tubuh tidak menunggu keputusan kita. Ginjal tidak bisa libur. Ia bekerja 24 jam sehari. Pertanyaannya, sekarang bukan apakah informasi ini benar atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakannya? Karena 5-10 tahun ke depan bisa sangat berbeda tergantung keputusan kecil hari ini. Ginjal tidak pernah meminta banyak. Ia hanya meminta agar tidak dibebani berlebihan. Dan jika Anda mulai peduli sekarang, tubuh Anda akan berterima kasih dengan cara yang paling sederhana. Dengan tetap memungkinkan Anda hidup mandiri, berjalan sendiri, bermain dengan cucu tanpa kelelahan, itulah resep yang sebenarnya. Bukan rahasia rumit, tapi komitmen harian yang tenang dan konsisten.